Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Ya, Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini dengan judul Penggunaan Aplikasi Quizizz dalam Membangun Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA. Nah, baik. Terlebih dahulu gitu kan, saya perkenalkan diri saya sebagai moderator Dea Ramadhani dan ada narasumber kita bernama Kak Fitri Oktaviasari. Sebelum kita melakukan webinar, kita sedikit akan berbincang ya mengenai aplikasi Quizizz ini ya kepada Kak Fitri. Sebelumnya bagaimana keadaannya? Apakah Kak Fitri sehat? baik ya dan saya. Baik ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja ya kegiatan webinar ini. Dipersilakan kepada narasumber kita untuk membawakan materi presentasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dea yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan eh, penggunaan aplikasi krisis dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan nih, ada baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kakak perkenalkan nama kakak itu Fitri Oktavia Silalahi, saya dari Universitas Negeri Medan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi ya. Oke, seperti yang terlihat di layar teman-teman semuanya, ini adalah penggunaan aplikasi krisis dalam membangun kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, apa sih itu aplikasi krisis? Nah, aplikasi krisis ini merupakan salah satu aplikasi online yang digunakan dalam pembelajaran. Itu bisa merupakan seperti uh, menjawab soal-soal yang membantu kita menambah wawasan. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar teman-teman semuanya, aplikasi krisis berbasis smartphone ini merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran dengan aplikasi ini sangat dirasakan dikarenakan proses yang digunakan adalah menggunakan media pembelajaran krisis dengan smartphone. Uh, Aplikasi ini sering digunakan oleh guru untuk seperti ujian-ujian. Kemudian, nah sebelum kita lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi krisis ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu adalah seseorang mampu dalam menganalisis permasalahan serta ide ataupun gagasan, di mana arahnya itu lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai dengan nalar dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, jadi contohnya itu seseorang yang berpikir kritis, seseorang yang mengambil keputusan ataupun mencari solusi itu dengan berbagai sumber yang valid gitu. Jadi mereka tuh berpikir lebih kritis lagi tentang solusi dari sebuah permasalahan. Nah, kemampuan berpikir kritis itu yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki setiap orang. Jadi berpikir kritis ini boleh dimiliki setiap orang, asalkan ada kemauan untuk mencari tahu lebih dalam tentang informasi-informasi yang dapat meningkatkan berpikir kritis, yaitu salah satunya itu dengan menggunakan aplikasi krisis ini, khususnya untuk anak SMA ya. Karena di anak SMA itu, di usia anak SMA itu seharusnya berpikir kritis itu sudah bagus. Tapi masih banyak nih kita lihat masih banyak nih dilihat di SMA berpikir kritisnya itu belum tinggi, masih tergolong rendah seperti itu.
Nah, seperti apa sih orang yang berpikir kritis? Nah, ciri-ciri atau karakteristik seseorang yang berpikir kritis itu yang pertama pandai mendeteksi permasalahan. Jadi dia itu uh, pintar atau tahu cara mengetahui atau faktor penyebab suatu permasalahan, mendeteksi apa permasalahan seperti itu. Yang kedua, suka mengumpulkan data untuk pembuktian faktual. Artinya dalam menyelesaikan masalah ataupun memperoleh informasi, dia itu suka mengumpulkan data-data yang fakta gitu, yang valid gitu. Dia tidak sembarangan menerima informasi ataupun solusi-solusi. Gitu. Yang ketiga, mampu menginterpretasi gambar atau kartun. Nah, jadi contohnya ini kita lihat dari cara berpikir kritisnya itu adalah logika pada si anak. Ada nih anak ketika anak diberikan sebuah gambar yang mengasah logika kita, cara berpikir kritis kita. Nah, jika anak itu mampu melihat, misalnya diberikan gambar abstrak atau gambar yang menyusun-nyusun, kalau si anak tersebut mampu, itu berarti memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, mampu membuat interpretasi pengertian, definisi, reasoning, dan isu kontroversi. Artinya, seorang individu yang mampu, misalnya nih, misalnya dia melihat suatu suatu materi, suatu materi yang belum disimpulkan gitu, tapi dia bisa membuat pengertian atau definisi lebih singkat, namun mudah untuk dipahami seperti itu. Berarti dia memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, mampu mendaftar segala akibat yang mungkin terjadi atau alternatif pemecahan terhadap masalah, ide, dan situasi. Nah, seperti yang sudah kakak bilang tadi, seorang yang memiliki atau memiliki kemampuan berpikir kritis itu adalah seseorang yang mampu mencari solusi ataupun alternatif pemecahan masalah yang dialaminya. Jadi seseorang yang berpikir kritis itu dapat memecahkan masalah yang ada pada dirinya sendiri, memecahkan masalah itu dengan secara mandiri atau kemandirian. Yang terakhir yaitu mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi. Artinya seseorang yang setelah dia mendapatkan berbagai informasi ataupun solusi-solusi dalam sebuah masalah, dia menarik kesimpulan akan informasi tersebut ataupun akan solusi-solusi yang diberikan menjadi data yang dimana data ini sudah terseleksi atau data yang sudah benar-benar gitu fakta seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu membahas topik ini, yaitu tentang penggunaan aplikasi krisis guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu sangat diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan hingga pada terhadap pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang yang berpikir kritis itu pasti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pencarian solusi, namun solusi yang benar-benar valid atau faktual seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa perlu kita membahas topik ini? Dengan kita membahas topik ini, siswa akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat sehingga dapat membedakan mana pendapat yang relevan dan tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar. Jadi siswa yang mampu berpikir kritis itu contohnya seseorang yang aktif dalam kelas. Semisal guru menjelaskan, dia aktif bertanya ataupun berpendapat, itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki pemikiran yang kritis. Oke, nah
kita perlu tahu juga nih kekurangan ataupun kelebihan dari penggunaan aplikasi Quizzes ini. Nah, kelebihan dari penggunaan aplikasi Quizzes ini menyenangkan, real time, dan efektif. Artinya menyenangkan itu karena dalam aplikasi Quizzes ini selain dia ada soal-soal, ada juga game. Tetapi dalam game ini ada juga yang menyangkut pautkan tentang pembelajaran, tentang soal-soal. Artinya tidak membosankan memakai aplikasi khusus ini. Yang kedua, real time, artinya kita secara bebas, terserah. Kita ada waktu kosong tuh jam berapa, kita bebas untuk menggunakan aplikasi ini. Gitu. Dan efektif artinya dalam penggunaan aplikasi khusus ini, di situ banyak soal-soal yang benar-benar itu menguras cara berpikir kritis kita. Jadi logika kita itu sangat dipancing dalam aplikasi krisis ini. Makanya dari aplikasi krisis ini banyak soal-soal yang digunakan oleh guru-guru. Banyak digunakan oleh guru-guru. Pasti teman-teman semuanya pernah mendapatkan soal dan mencarinya di Google. Pasti ada soalnya dari krisis. Nah, berarti krisis ini sudah terpercaya dan memang soalnya itu sulit, namun itu bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Nah, adapun kekurangannya yaitu tergantung jaringan internet, tidak bisa merevisi jawaban, dan tergantung perangkat HP ataupun laptop atau alat teknologi yang teman-teman lakukan. Artinya itu ini kan aplikasi online, jadi pastinya butuh yang namanya jaringan internet. Nah, kalau jaringan internet tidak bagus, itu akan membuat kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, itu merupakan salah satu kelemahannya. Yang kedua itu tidak bisa merevisi jawaban, artinya memang dalam aplikasi krisis ini hanya bisa sekali jawab saja, tidak bisa merevisi atau menjawab kembali soal-soal yang ada dalam krisis ini. Nah, tergantung perangkat HP atau laptop, yang kita tahu terkadang ada HP yang tidak mendukung dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, mungkin itu adalah ya itulah kekurangan dari aplikasi krisis ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi krisis ini? Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi krisis ini terlebih dahulu di smartphone. Kalau dari laptop dia cukup hanya membuka di website begitu. Yang kedua, setelah aplikasi di-download, buka aplikasi krisis yang sudah di-download tersebut, kemudian akan ada muncul kata daftar dan masuk. Jika sudah pernah memakai aplikasi Quizzes bisa masuk, jika belum silakan teman-teman daftar, terserah menggunakan apa, itu bisa menggunakan Google ataupun kalau menggunakan Google itu mungkin dari smartphone, kalau menggunakan Microsoft itu dari laptop. Yang keempat, pilih di mana Anda menggunakan aplikasi tersebut. Artinya apakah teman-teman menggunakan aplikasi ini untuk di sekolah ataukah bisnis atau kepribadian pribadi. Jadi aplikasi Quizzes ini tidak hanya tentang sekolah, tapi ada juga tentang bisnis gitu. Yang kelima, pilih identitas Anda, yaitu Anda itu seorang siswa ataukah seorang guru ataukah seorang administrator seperti itu. Nah, di sini kan tentang penggunaan aplikasi Quizzes untuk anak SMA. Jadi yang dipilih itu adalah sebagai siswa. Nah, begini setelah teman-teman sudah bergabung di aplikasi ini, begini tampilan aplikasi Quizzes, di mana kita lihat itu banyak sekali materi-materi seperti latihan soal ujian sekolah, latihan soal informatika, informasi pribadi dan hukum privasi, konsep gerak, weather review,
algoritma pemrograman, dan masih banyak lagi latihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi di aplikasi kuis ini. Nah, seperti yang terdapat di jurnal, aplikasi Quizzes ini memang berpengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik, khususnya SMA. Karena apa? Memang benar soal yang di sini itu sangat membuka pemikiran kita gitu. Logika kita memang benar-benar ditantang dalam aplikasi ini. Baik, terima kasih telah mengikutinya sampai akhir. Sampai sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik kepada narasumber kita, Kak Fitri ya, yang sudah membawakan materinya gitu kan, seputar aplikasi Quizzes. Nah, ternyata kita dapat di sini ternyata aplikasi itu sangat bermanfaat ya, gitu kan. Secara kita kalau ada soal-soal yang kita tuh kurang mengetahui, kita bisa cross check lagi di aplikasi itu, dan itu tuh akan mendukung untuk kita tuh memiliki kemampuan berpikir kritis gitu. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kurang mengerti di bagian mana, boleh bertanya gitu kan dengan raise hand ya teman-teman. Terima kasih. Oke, baik kepada Dian, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya ya, usia berapa saja yang dapat menggunakan aplikasi ini? Gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Dian yang sudah bertanya. Nah, untuk penggunaan aplikasi Quizzes ini usia dari anak SD sampai mahasiswa pun masih bisa. Mulai dari usia SD yaitu usia 7 tahun sampai mahasiswa masih bisa menggunakan aplikasi Quizzes ini. Seperti yang kita lihat tadi di aplikasi Quizzes itu bukan hanya tentang soal saja, tapi ada game yang digunakan, di mana game ini tetap terkait dengan pembelajaran seperti itu. Jadi anak SD pun bisa menggunakan aplikasi ini karena materi dalam aplikasi Quizzes ini tuh bukan hanya tentang materi untuk anak SMA, SMP, karena di sini masih tergolong ada untuk mahasiswa ataupun anak SD seperti itu. Terima kasih. Oke, baik kepada Dian dan pemateri ya, Kak Fitri yang sudah memberikan apa jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, boleh dipersilahkan bertanya teman-teman. Nah, jika tidak ada, saya saja yang bertanya ya kepada Kak Fitri. Oke, tadi kan kita tahu nih kan bahwa aplikasi kuis ini sangat bermanfaat kan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan saya gitu ya, sejauh mana sih dampaknya gitu kan untuk kita gitu kan sebagai untuk anak SMA gitu kan dalam berpikir kritis ini. Maksud saya tuh dampak dari penggunaan ini gitu kan ke intelektualnya atau mungkin segi kognitifnya begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Dea yang sudah bertanya. Maaf nih, saya ingin bertanya, ini dampak negatifnya atau dampak positifnya? Dua-duanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk dampak negatifnya,
terkadang kan ketika kita membuka HP, membuka HP, kita belum tentu itu fokus sama aplikasi krisis ini untuk belajar. Pastinya ada gangguan-gangguan lain yang dapat mempengaruhi kita. Jadi mungkin dampak negatifnya itu kita tidak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi kita jadi lari ke misalnya ada nih notifikasi WhatsApp gitu kan, atau notifikasi Instagram. Padahal kita nih membuka aplikasi krisis, kita bisa aja terpengaruh gitu. Pada akhirnya jadi fokus ke akun media sosial seperti itu. Nah, untuk dampak positifnya itu dari aplikasi krisis ini seperti yang sudah terbukti di jurnal bahwa penggunaan aplikasi krisis ini tuh dapat membangun kemampuan berpikir kritis siswa, baik itu dari segi, karena kan di aplikasi ini banyak soal yang memang menguras cara berpikir kita yang lebih kritis, serta soal-soalnya yang soal-soal tinggi. Bahkan kita ketahui guru-guru mau mengambil soal dari aplikasi ini. Jadi artinya itu memang benar-benar soal-soalnya itu memang benar-benar layak gitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual atau berpikir kritis kita. Nah, di situ kan soal-soalnya itu sulit, ada yang tingkatannya easy atau mudah, atau tingkatannya tinggi atau sulit. Itu ada tingkatan-tingkatannya, jadi kita dapat menyesuaikannya. Kalau dia yang tinggi, itu benar-benar membuka cara berpikir kita yang lebih kritis. Dan dengan aplikasi ini, kita lebih dapat menambah wawasan kita, bukan hanya tentang apa yang kita cari. Misalnya nih, kita cari tentang pembelajaran matematika. Nah, padahal kan di aplikasi krisis ini bukan hanya tentang pembelajaran matematika, masih banyak lagi. Pasti kita terpengaruh gitu membuka. Nah, dari situ akan menambah wawasan kita serta cara berpikir kritis kita. Dan tidak hanya terfokus pada soal saja, tapi ada permainan atau game. Tapi game ini yang dapat mengatur cara berpikir kritis kita. Contohnya seperti dalam aplikasi krisis ini, kita dalam mengerjakan soal itu ada waktu yang diberikan. Nah, dari situ kita lebih apalagi untuk bagaimana supaya dapat nilai yang baik dengan waktu secepat ini gitu. Jadi kita diajak benar-benar berpikir kritis, tidak hanya untuk berpikir intelektual kita yang lebih kritis, tapi manajemen waktu kita yang baik gitu. Jadi aplikasi kritis ini benar-benar dapat untuk membangun kemampuan berpikir kritis secara SMA. Terima kasih. Nah, Baik, terima kasih kepada Kak Fitri. Nah, berarti yang dia tangkap nih berarti kalau untuk segi manfaatnya itu sangat bermanfaat ya, karena kan dari soal-soal itu melatih kita untuk berpikir menganalisa kan. Itu dan itu berpikir dan menganalisa itu udah termasuk dalam berpikir kritis gitu kan. Kalau untuk yang dampak negatifnya mungkin itu karena di aplikasi krisis itu kan tidak hanya mulu untuk latihan soal, tapi juga ada gamesnya. Mungkin itu akan jadi treasure ataupun akan mendorong kita untuk games aja, tapi enggak melakukan apa namanya latihan soal-soal yang ada. Jadi berarti dari yang tadi Kak Fitri simpulkan bahwa berpengaruh sekali ya terhadap kognitif gitu kan, apalagi untuk tingkat SLTA gitu kan. Baik, terima kasih jawabannya kepada Kak Fitri. Untuk teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akhiri saja ya webinar pada hari ini dengan berdoa, doa penutup. Doa akan saya bawakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami telah melakukan webinar
dengan judul pemanfaatan aplikasi Quizzes ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terima kasih Allah telah melancarkan kegiatan kami pada hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kami semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sudah selesai doanya. Oke, saya sebagai moderator Dea Ramadhani, saya berterima kasih kepada partisipan atau teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya tutup kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.